Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini, saya ingin membahas saham INKP ya, atau Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Ini sudah rilis laporan keuangan tanggal 13 Maret 2023 ya, baru kemarin. Dan hari ini tanggal 14 Maret 2023 harganya turun 1%, 75 poin ke 7350. Indah Kiat Pulp and Paper ini perusahaan milik Sinarmas Group ya. Dia jualan kertas dan bubur kertas. Oke, kita akan lihat dulu bagaimana kinerja harga sahamnya, teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di sini banyak negatifnya, teman-teman ya, kecuali di 3 tahun dan 10 tahun. Jadi ini kalau teman-teman pegangnya 10 tahun yang lalu, ini sudah naik 700%, teman-teman ya. Kalau 3 tahun yang lalu hanya naik 22%, dan kalau 5 tahun, kemudian setahun terakhir ini, mungkin banyak yang floating minus, teman-teman ya. Karena ini negatif semua, 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, 1 minggu, bahkan 1 bulan, dan hari ini pun negatif. Ya, harga tertinggi setahun terakhir ada di 10.100, pernah ke 10.100 ya. Terendahnya di 7.125 dan ini mendekati harga terendah. Jadi kalau dilihat dari sini aja ini kelihatan bahwa ini lagi downtrend, teman-teman ya. Oke, nanti kita akan bahas saham INKP ini dari 4 analisa ya. Fundamentalnya seperti apa, seasonalitasnya seperti apa, bandarmologinya seperti apa, dan teknikalnya seperti apa. Ada apa di saham ini selama setahun terakhir dan kedepannya akan seperti apa. Nah, kita lihat dulu dari sisi kinerja jangka panjangnya ya, secara fundamental. Ini sebenarnya bagus teman-teman ya, naik ya. Jadi kinerja jangka panjangnya ini naik. Kemudian laba kotornya juga naik. Ini all time high, ini all time high juga. Laba usahanya juga all time high dari 2010. Laba bersihnya juga all time high dari 2010 ya. Jadi ini kinerja tertinggi sejak 2010. Mestinya sih kinerja tertinggi sepanjang masa teman-teman ya. Jadi ini kinerja jangka panjangnya bagus dan naik, ini sedang dalam performa kinerja terbaiknya. Kalau kita lihat dari struktur pendapatannya, beban pokok penjualannya ini turun teman-teman ya, turun cukup oke, sehingga laba kotornya naik, kemudian beban usahanya sayangnya naik gitu teman-teman ya, beban usahanya naik dari 9,6% ke 11,3%, namun kenaikan beban usahanya itu tidak sebanding dengan penurunan HPP-nya sehingga laba usahanya masih naik. Ya, kemudian di sini ada beban lain-lain yang turun juga ya, 4,7% ke 2,3% ini turun juga sehingga laba bersihnya naik teman-teman ya secara persentase dari 13,2% menjadi 21,4%. Nah, ini adalah kinerja jangka pendeknya teman-teman ya. Tutup tahun 2022 dan tutup tahun 2021. Kalau kita lihat pendapatannya 62,4 triliun ya, ini naik 24,3% dari tahun lalu, tahun 2021 maksudnya. Kemudian laba kotornya naik 41,3%, laba usahanya naik 44,8%, dan ini semakin ke bawah semakin tinggi persentasenya teman-teman ya. Laba bersihnya juga naik jadi 77,9%. Nah, kita lihat karena ini semakin ke bawah semakin naik, mestinya ini tadi ya beban pokok penjualannya turun teman-teman ya. Beban pokok penjualannya turun sehingga laba kotornya secara persentase naik. Kemudian ini beban usahanya naik sedikit, ya naik sedikit, namun masih tidak bisa menutupi ini ya penurunan ini teman-teman ya, sehingga ini masih naik secara persentase dan kalau kita lihat beban lain-lainnya juga turun drastis sehingga laba bersihnya persentasenya naik lumayan besar teman-teman ya dibandingkan laba usahanya secara persentase. Oke, ini dari kinerja jangka pendeknya ya, karena 2022 ini adalah kinerja terbaik sepanjang masa, tentu saja ini kenaikannya kenaikan yang bagus teman-teman ya, jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, kita lihat dari sisi valuasinya ya. Pada saat video ini dibuat, ini price to book value-nya 0,46, jadi ini di bawah 1, dan PI ratio-nya cuma 3 kali teman-teman, jadi 3 tahun balik modal ya, kira-kira seperti itu. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, PBV-nya ini sebenarnya pernah sampai 0, berapa ini ya? 0,2 teman-teman ya. Jadi pernah terpuruk sekali ya, murah sekali valuasinya. Kemudian ini sudah mulai naik, sempat ke 1, ke atas 1, kemudian ini balik lagi ke 0,64. Untuk secara pernya ini juga pernah lebih rendah ya di 2015 dan 2016, namun ini secara overall eh, rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya ya secara overall ya. Ini pernah sampai hampir 80 pernya. Kalau kita cek ROE
ya return on equity-nya adalah 15,3%. Ini sudah cukup tinggi teman-teman ya, 15,3% ini sudah tinggi. Ditambah lagi kita bayarnya itu adalah 0,46 kali dari nilai buku. Ya, sehingga 15,3% ini kita bagi 0,64 ya. Kita bagi 0,64. Nah, ROE secara kita pada saat membeli saham ini di harga PBV 0,64 adalah 23,9%. Jadi ini terbilang saham yang murah, teman-teman ya. Oke, ini valuasinya. Kemudian kalau kita cek dari dividennya, ini 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi ini rutin bagi dividen ya. Ini rutin bagi dividen, tinggal nunggu aja nanti 2023-nya. Ya, kalau kita lihat di sini terakhir yieldnya 0,67%, jadi nggak terlalu besar teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini juga, kenapa nggak terlalu besar? Karena payout ratio-nya kecil ya, hanya 7% dari laba, 6% dari laba. Ini bahkan terakhir 2021 hanya 3,6% dari laba. Ya, kalau kita lihat dia DPR-nya ini tidak digunakan teman-teman. Dia lebih ke per lembar sahamnya ini teman-teman. Kalau kita lihat dari historicalnya, dia eh, cara mengambil keputusan jumlah dividennya adalah berdasarkan angka bulat per lembar saham 25, 25, 30, 100, 100, 50, 50, 50. Ya, jadi DPR-nya ini menyesuaikan nominal yang sudah ditentukan. Nah, karena ini sudah kelihatan ya 3 tahun terakhir 50, ya kemungkinan prediksinya adalah 50 ya di tahun 2023 kemungkinan, karena ini sudah pasti bagi dividen ya, karena ini rutin bagi dividen, tinggal nilainya adalah berapa, kemungkinan bisa 50 atau karena ini naiknya hampir 2 kali lipat bisa saja 100, karena ini juga pernah membagi 100 ya, cuma kita nggak ngerti, nggak ada clue-nya ya. Jadi seandainya bagi 50 maka yieldnya adalah forecast-nya 0,68, kalau baginya 100 ya tinggal dikali 2 jadi 1,3 gitu, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Masih terbilang kecil ya karena eh, hanya 1%. Oke, sekarang kita akan masuk ke seasonality-nya ya. Sorry tadi ini untuk come date-nya ini kebanyakan Juni dan Juli ya teman-teman ya. Ini Juni dan Juli ya, biasanya kan terkait ya. Oke, ini untuk seasonality-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat bulan Maret ini itu potensi untuk naiknya sebenarnya 50-50 karena ini sudah turun jadi 45% ya. Jadi 45%, dan kalau kita lihat ya sejak 2019 ini justru bulan Maret nggak pernah naik ya, turun terus ya, merah terus teman-teman ya. Nanti bulan April chance-nya lumayan 50%, namun ini dari 2021 juga negatif. Yang ada harapan sebenarnya Mei teman-teman ya. Namun ini April ya secara overall jangka panjang chance-nya 50% lumayan. Ini Mei tahun 2022 kemarin naik ya. Kalau kita lihat year to date ini masih minus 15,76%. Sementara 2022 yang tadi kinerjanya cemerlang hanya naik 11,5%. Jadi ini masih di bawah kenaikan tahun 2022 teman-teman ya, untuk tahun 2023 ini. Ya, jadi ada kesempatan nanti di bulan April dan Mei, apalagi nanti Juli 60% ya, jika ada pengumuman dividen meskipun kecil sekali ya, 1% kayak rasanya nggak ngefek ya. Oke, ini dari seasonality-nya. Kemudian kita akan masuk dari bandarmologinya ya. Ini adalah pengendalinya PT Purinusa Eka Persada, ini milik Sinarmas Group ya teman-teman ya. Sisanya adalah di masyarakat 2,56 miliar lembar saham. Ini ada direksi yang memiliki saham ini ya. Jumlahnya sekian 226 ribu. Kemudian kalau kita lihat dari jumlah pemegang sahamnya ini secara jangka panjang sedang turun, namun dari sejak 2023 ini mulai naik lagi ya. Ini mulai naik lagi 2023, sementara akhir tahun kemarin pada turun. Nah, kalau kita lihat dari apa eh, partisipasi asing di saham ini itu 30,2%, jadi ini cukup oke, sehingga kita bisa menilai bahwa pergerakan investor asing di saham ini ya patut untuk diikuti ya karena partisipasinya cukup tinggi. Nah, ini adalah secara detail teman-teman ya apa yang terjadi di saham INKP selama setahun dari sisi bandarmologinya. Kalau kita lihat bulan Februari, data terakhir Februari 2023 ya, kepemilikan lokal itu 52,8% dan asing 47,2%. Jadi ini investor asing cukup memiliki supply ya, cukup
47,2%. Dan ini total sahamnya adalah hanya yang beredar di masyarakat tadi ya, hanya 2,5 miliar di sini teman-teman ya. 2,56, di sini juga 2,56. Jadi yang beredar di masyarakat. Jadi Purinusa ini nggak ada kepentingan sama sekali di harga saham. Oke. Nah, sekarang kita lihat teman-teman ya. Secara overall sih dia nambah ya, investor asing nambah, namun hanya sedikit 0,01%. Beli dari investor lokal ya. Investor lokal secara overall buang 0,61%. Kita detailkan lagi dari total lokal ya. Ini tertinggi pertama dimiliki oleh corporate. Jadi ada perusahaan yang beli teman-teman ya. Dan ini pembeliannya baru nih teman-teman ya. Jadi ini bulan Februari, Januari, dari Januari ke Februari baru ada perusahaan yang memborong nih teman-teman. Kelihatan dia loncat ini ya. Jadi bukan sejak lama, namun ini baru saja beli, borong. Ya, terbesar kedua di sini adalah investor lokal ya. Tadi sesuai dengan datanya ya. Sejak 2022 ini turun terus. Nah, tadi sejak 2023 Januari dan Februari mulai nambah lagi teman-teman ya. Di sini ya, Januari dan Februari mulai tambah lagi. Namun baru hanya 0,07 teman-teman ya. Kecil sekali karena kan investor retail memang nggak banyak duitnya ya. Yang banyak jumlahnya, bukan duitnya, jumlah orangnya yang banyak. Oke, kemudian yang berikutnya nih reksadana ya. Reksadana ini juga terakhir-terakhir ini baru buang ya, menjual sahamnya. Kalau kita lihat di investor asing paling besar adalah di institusi bank ya. Institusi bank ini setahun terakhir buang di sini tengah-tengah, namun ini dari Januari ke Februari sudah mulai beli lagi teman-teman ya. Di sini kelihatan ya. Ada tukian ke atas, kalau mau dibesarin bisa. Nah, ini ada tukian ke atas ini teman-teman ya. Jadi ini buangnya dia di sini teman-teman ya. Ini Februari, Januari, Desember, November, Oktober ya. Jadi dari sini ya teman-teman ya. Ini buang, buang banyak, kemudian buang lagi dan ini mulai beli lagi teman-teman. Oke, kemudian terbesar kedua ada di, oh sorry, ini terbesar kedua ya. Terbesar pertamanya ada di others ya. Di others ini, wah ini cukup menarik ya, karena dia lagi beli, menambah kepemilikannya sejak November nih teman-teman ya. Jadi sejak November ke Desember dia nambah banyak. Desember ke Januari nambah lagi. Nah, ini Januari ke Februari baru buang sedikit namun ya. Namun secara overall ini masih akumulasi teman-teman ya. Oke, ini dari detailnya ya. Jadi secara overall ini masih ada akumulasi teman-teman ya oleh pemain-pemain besar. Yang buang hampir nggak ada yang besar kecuali ini ya teman-teman ya. Bank besar ini ya. Bank besar ini buang. Ditampungnya terbesar penampungnya adalah di ini corporate 0,86% dan yang kedua ini ada ternyata ada investor retail asing teman-teman yang membeli teman-teman cukup banyak ya 0,8% dari yang tahun lalu hanya 0,23% sekarang jadi 1% ya dan belinya di sini teman-teman ya belinya di bulan apa ini ya sekitar bulan Oktober itu ya. Oke, kemudian kita akan masuk ke grafiknya ya untuk bulan Maret ini tadi juga terlihat sedang distribusi ya bulan Maret ya karena ini kita acuannya adalah investor asing ya distribusi di sini kelihatan bulan Maret sejak Maret ini distribusi ya sebelumnya ini dia akumulasi teman-teman ya sejak November dia akumulasi beli terus harganya turun terus dibeli terus ya. Nah setelah Maret Maret ini ya pas turun lagi ini ternyata lagi jualan ya, lagi jualan namun masih dalam jangka panjang ini masih naik teman-teman hanya koreksi sedikit. Oke, kira-kira itu teman-teman ya dari sisi bandarmologinya. Sekarang kita akan masuk ke teknikalnya ya. Kalau secara teknikal ini sih sedang downtrend ya, sedang downtrend jangka pendek teman-teman ya. Ya di sini ya membentuk kayak gini ya. Jadi eh, kira-kira ya Maret ini kemungkinan sih memang akan turun. Jadi mungkin dia akan turun sampai sini 14 ke 7.000 ya. Kemudian di April dan Mei, April mungkin sampai sini, mungkin nanti bisa turun lagi dan Mei nanti mungkin mulai naik ya teman-teman ya. Oke, ini kira-kira coretan saya teman-teman ya. Dan terakhir kita akan bahas dari resamnya ya. Tadi secara kinerja jangka panjang naik ya.
Kinerja jangka pendek naik, jadi ini all time high, valuasi murah, rutin bagi dividen, forecast-nya 0,68% kalau 50 baginya, kali 2 aja kalau misalnya baginya 100 berarti 1,3%-an. Untuk seasonality ada potensi naik di April dan Mei. Kemudian bandarmologi tadi Februari ke Februari ada akumulasi 1 sampai 13 Maret masih terlihat distribusi ya dari awal Maret. Secara teknikal lagi downtrend teman-teman ya. Oke, terakhir disclaimer, jadi analisa yang saya paparkan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang pastinya juga bisa salah. Jadi teman-teman bijaksana dalam menggunakan informasi yang ada di video ini. Ya, teman-teman tentunya harus analisa sendiri sebelum memutuskan beli atau jual saham INKP ini. Oke, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.